bersungguh-sungguhlah bagi hati itu mensucikannya. Nah, tempat kita sungguh-sungguh mensucikannya, pakaian sungguh-sungguh mensucikannya, kulit tubuh demikian pula. Nah, hati kita mesti lebih sungguh lagi disucikan. Dengan apa mensucikan hati itu? Bitaubati, dengan tobat. Dengan tobat. Wan nadami, menyesal, ala ma farratta, atas dosa yang telah kau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Bayanu tafsili ma yanbaghi ayyahdura bil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Ini adalah keterangan perincian sesuatu yang semestinya bahwa hadir sesuatu itu di dalam hati, di sisi tiap-tiap rukun dan syarat dari perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang. Jadi setiap perbuatan sembahyang itu menuntut untuk kehadiran hati sesuai dengan keadaannya. Apa yang kita hadirkan dalam satu keadaan itu berbeda dengan sesuatu pekerjaan lain yang kita hadirkan di dalam hati kita. Idza sami'ta nida al-muazzin, apabila engkau mendengar seruan muazzin, orang azan. Orang azan, muazzin, itu artinya adalah panggilan Allah kepada kita untuk melaksanakan salat. Nah, apa yang mesti kita hadirkan di dalam hati kita waktu panggilan orang azan itu? Fa'ahdir fi qalbika haulan nida yaumal qiyamah, maka hadirkanlah di dalam hati engkau akan huru-hara panggilan pada hari kiamat. Nah, di padang mahsyar, tempat yang paling huru-hara, di situ kita akan dipanggil oleh Allah, menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Satu persatu dipanggil menghadap Allah. Nah, jadi waktu kita mendengar suara azan, maka itu kita anggap adalah panggilan untuk menghadap Allah. Panggilan untuk menghadap Allah. Wa tasammar bi zahirika wa batinika lil ijabah wal musara'ah, maka sungguh-sungguhlah engkau
dengan zahir dan batin engkau untuk memperkenankan panggilan itu dan bersegera. Artinya di waktu kita sudah mendengar azan, nah itu kita anggap panggilan kita di padang mahsyar untuk menghadap Allah. Maka sungguh-sungguhlah untuk mendatanginya dan bersegera. Fa innal musari'ina ila hadzal nida humul ladzina yunadawna bil lutfi yaumal ardil akbar. Maka bahwa orang-orang yang bersegera kepada ini panggilan muazzin, itulah orang-orang yang akan dipanggil dengan lemah lembut pada hari kiamat padang mahsyar itu. Nah, artinya bila kita bersegera di alam dunia ini menghadap Allah, bila dipanggil oleh muazzin, nah maka itu cermin petunjuk bahwa di akhirat nantinya kita akan dipanggil menghadap Allah dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan kelembutan. Nah, bila dalam dunia ini kita mendengar suara azan dan kita berlambat-lambat mendatanginya, kita malas untuk mendatanginya, maka itu pertanda bahwa kita di hari kiamat akan dipanggil dengan panggilan yang keras dan kasar. Jadi artinya bila kita hendak dipanggil di akhirat dengan panggilan lembut, panggilan kasih sayang, nah dalam dunia ada amalannya. Amalannya apa? Bila orang azan itu tinggalkanlah aktivitas apapun. Bila azan tinggalkan aktivitas apapun, utamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mendengar suara muazzin itu dari muazzin, tapi yang kita hadirkan di hati bahwa muazzin itu adalah panggilan Allah untuk didatangi. Nah, jadi semacam dulu waktu kita mendengar azan tadi. Nah, supaya kita ada timbul dalam hati kita kesungguhan, dalam hati kita ada gairah untuk segera melakukan salat. Nah, sebab ini adalah tanda kita akan dipanggil dengan lemah lembut. Wa ammat taharatu, adapun bersuci. Orang sembahyang itu mesti suci tempat, suci pakaian, suci badan, itu kan? Fa iza ataita biha fi makanika, bila engkau telah mendatangkan dengan suci pada tempat engkau. Nah, tempat ini sudah kita pastikan suci. Wa huwa, tempat itu, zarfukal ab'ad, adalah wadah engkau yang paling jauh. Tempat itu adalah wadah kita yang paling jauh. Summa fi siyabika, kemudian suci pada pakaian. Pakaian kita suci. Wa huwa, itu pakaian tadi, ghilafukal akrab, itu adalah kulit atau bungkusan engkau yang paling parak dengan tubuh engkau. Tempat itu tak jauh pada tubuh kita, disuruh suci. Pakaian lebih dekat dari tubuh kita dibanding tempat, disuruh suci juga pakaian itu. Summa fi basyaratika, kemudian kulit tubuh engkau. Wa huwa kisrukal adna, itu kulit engkau yang paling dekat dengan engkau. Ini kulit ini yang paling dekat dengan kita, disuruh suci. Pakaian tak jauh sedikit pada kita, disuruh suci juga.
tempat tak jauh lagi pada kita disuruh suci juga. Fala taghful an lubbika alladhi huwa zatuka wa huwa qalbuka, maka jangan kamu lupa daripada hati engkau yang itu adalah zat engkau. Nah, jangan lupa hati mesti dibersihkan juga. Fajtahid lahu tatahhura, bersungguh-sungguhlah bagi hati itu mensucikannya. Nah, tempat kita sungguh-sungguh mensucikannya, pakaian sungguh-sungguh mensucikannya, kulit tubuh demikian pula. Nah, hati kita mesti lebih sungguh lagi disucikan. Dengan apa mensucikan hati itu? Bitaubati, dengan tobat. Dengan tobat. Wan nadami, menyesal, ala ma farratta, atas dosa yang telah kau lakukan. Wat tasmimi wa tasmimil azmi, membulatkan cita-cita, ala tarki, atas meninggalkan dosa, fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Fatahhir bihi batinak, maka sucikanlah dengan demikian hati engkau. Fa innahu mauqi'u nadhari ma'budik, karena hati itu merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berapa macam yang kita suciakan sebelum kita sembahyang itu? 4 macam. Tempat suci, pakaian suci, kulit tubuh suci, hati suci. Nah. Wa amma satrul aurati, adapun menutup aurat. Fa'lam anna ma'naha, bahwa arti menutup aurat itu, anna ma'nahu tagtiyatu maqabihi badanika. Menutup aurat itu artinya menutup aib badan engkau, an absaril khalqi, dari pandangan makhluk. Aurat itu artinya aib. Aurat itu artinya aib. Makanya disuruh ditutupi supaya aib itu kada kelihatan. Nah. Menutupi aib-aib badan engkau dari pandangan makhluk. Fa inna zahira badanika, karena zahir badan engkau itu mauqi'un linadharil khalqi, tempat jatuhnya pandangan makhluk Allah. Nah, zahir tubuh kita ini adalah tempat pandangan makhluk Allah. Nah, ditutupi. Laki-laki aibnya mulai lutut sampai pusat, tutup. Perempuan aibnya seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangannya. Nah, karena itu aib jangan sampai kelihatan daripada makhluk Allah. Fama baluka fi aurati batinika wa fadaihi sarairika allati la yattali'u 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla. Maka apa keadaan engkau pada aurat hati engkau? Nah, aurat aib hati engkau dan kemaluan-kemaluan, rahasia-rahasia engkau yang tidak mengetahui atasnya kecuali Tuhan engkau. Nah, kalau aurat ini yang zahir disuruh ditutupi karena itu aib. Nah, aib hati pun mesti ditutupi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aurat yang zahir ditutup agar tidak kelihatan makhluk. Aurat yang batin, aurat hati ditutup agar tidak kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fa'ahdir tilkal fadaiha bibalik, maka hadirkan itu aib-aib di hati engkau. Hadirkan sifat-sifat yang kada baik dalam hati kita. Kita ada sifat sombong, kita ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat dendam, ada hubbud dunia, ada macam-macam. Kita hadirkan aib-aib yang ada dalam hati kita itu. Wa talib nafsaka bisatriha, tuntut diri engkau untuk menutupinya. Samuan aib-aib itu ada pada diri kita sesuai dengan orang-orangnya. Artinya satu orang kadang mungkin sama aib-aib hati engkau. Ada orang ini pemaaf, nah ada orang ini pemaaf, ada orang ini ikhlas, tapi orang ini adalah sombong. Nah, ada orang ini sombong, ada orang ini ketujuh ria. Jadi antara orang per orang ini kada tahu samanya. Nah, hadirkan aib kita dalam hati itu. Jadi sebelum sembahyang itu hadirkanlah aib hati kita. Kita ini ada sombong hati kita, ada suka dipuji, ada apa lagi? Ada cinta kepada yang dilarang oleh Allah, ada iri dengki tadi. Ada ujubnya. Kita hadirkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Nah, sudah hadir, suruh diri kita ini untuk menutupinya. Nah, untuk menutupi itu. Sebagaimana kita menutup aurat zahir, maka ini aurat batin pun ditutupi juga. Wa tahaqqaq annahu la yasturu an ainillah subhanahu sairu satirun, dan pastilah bahwa tidak ada yang bisa menutup dari penglihatan Allah oleh sesuatu yang menutup. Nah, sudah kita usahakan untuk menutupi aib-aib batin kita ini, maka ternyata Allah kada bisa untuk dilindungi daripada melihat aib-aib itu. Allah tahu melihat kita ini ada sifat ria, ada sifat ujub, ada sifat dengki, kada kawa ditutupi sekalinya. Nah, kalau aurat zahir kawa ditutupi. Nah, aurat hati kada kawa ditutupi. Wa inna ma yukaffiruha, hanya saja menghapuskan akan aurat batin itu an-nadamu, penyesalan, wal haya'u, malu, wal khaufu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setelah kita hadirkan sifat-sifat yang kada baik yang ada pada diri kita ini, nah kita menyesal, kita minta ampun kepada Allah, kita malu, kita takut kepada Allah. Nah, itulah yang bisa menghapuskannya, sehingga hati kita bersih, hati kita tertutup daripada perkara-perkara yang aib. Fatastafidu biihdariha fi qalbika imbi'asa wujudil khawfi wal haya' min makaminihima. Engkau mengambil faidah dengan menghadirkan sifat-sifat yang jahat di hati engkau. Mengambil faidah akan munculnya takut, malu dari tempat bersembunyinya. Nah, kalau kita kadang menghadirkan sifat-sifat yang kada baik itu, malu kada akan timbul, takut kada akan timbul, tersimpan dalam persembunyiannya. Nah, bila kita hadirkan bahwa kita ini orang yang banyak punya sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat tercela, nah itu akan memacu timbulnya takut kepada Allah, timbulnya malu kepada Allah. Nafatadillu bihi nafsuka, hinalah
dengan sebab menghadirkan tadi diri engkau. Wa yastakinu, dan tunduklah tahtal khajalah, di bawah malu, qalbuka, hati engkau. Wa taqumu, maka engkau berdiri baina yadayillah azza wajal, di hadapan Allah, qiyamal abdil mujrim, sebagaimana berdiri hamba yang durjana, al musihi, yang jahat, al abiqi, yang lari, alladzina dima, yang menyesal, faraja'a ila maulah, kembali kepada Tuhan, nakisan ra'sahu, menundukkan kepalanya, minal haya, daripada malu, wal khauf, dan takut. Nah, jadi artinya waktu kita menutup aurat, kita langsung bayangkan betapih laki-laki nih, kalau bini-bini bermukana. Nah, menutup aurat itu hendaknya hati kita menghadirkan sifat-sifat yang kada baik dalam diri kita, sehingga sifat-sifat yang kada baik itu kita munculkan dalam hati kita satu persatu, lalu kita minta ampun kepada Allah. Nah, kita malu kepada Allah. Nah, dengan demikian aurat batin sudah habis, aurat zahir pun sudah ditutup dari pandangan makhluk Allah. Jadi artinya semuaan syarat-syarat sembahyang baik nang mesti dilakukan tadi, macam bersuci, itu ada maknanya. Bukan hanya suci zahir dituntut, tapi suci batin lebih dituntut lagi. Menutup aurat bukan hanya menutup aurat yang zahir, tapi aurat batin itu lebih perlu lagi. Wa ammal istiqbalu, adapun menghadap kiblat, bahwa sarpun li zahiri wajhika an sairil jihad ila jihati baitillahi ta'ala. Arti menghadap kiblat itu sembahyang adalah memalingkan zahir wajah engkau dari seluruh jihad kepada satu jihad, baitullah ta'ala. Nah, itu arti menghadap kiblat. Jadi wajah kita ini kita palingkan dari seluruh jihad menuju menghadap hanya satu jihad, yaitu jihad baitullah. Jihad kiri, jihad kanan, jihad belakang kita tinggalkan, hanya menuju satu jihad, yaitu jihad baitullah. Nah, itu orang sembahyang mesti demikian. Jadi sebelum dia takbir, dia sudah berposisi arahnya ke satu arah, yaitu baitullah. Afatara anna sarfal qalbi min sairil umur ila amrillah azza wa jalla laisa matluban minka hayhata. Apakah engkau menganggap bahwa memalingkan hati dari seluruh perkara-perkara kepada perkara Allah tidak dituntut dari engkau? Jauh sekali. Artinya apakah kita menganggap bahwa wajah zahir ini aja yang dituntut menghadap baitullah, hati kada dituntut? Itu jauh sekali. Artinya anggota zahir dituntut menghadap kepada satu arah, yaitu baitullah. Nah, hati pun lebih dituntut lagi untuk menghadap ke satu arah, yaitu kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala matluba siwa, tidak ada yang dituntut selain daripada Allah. Wa innama hadhihi zawahiru, hanya saja ini yang zahir. Nah, kita sembahyang muka menghadap kiblat, dada menghadap kiblat, seluruh permukaan tubuh menghadap kiblat. Tahrikatun lil bawatin, itu adalah menggerakkan bagi batin kita. Nah, hendaknya batin kita pun kepada satu tujuan. Wadabtun lil jawarih, dan itu memelihara bagi anggota-anggota yang lain. Wataskinun laha, dan mendiamkan bagi anggota-anggota yang lain, bil isbat, dengan menetapkan pi jihatin wahidah, pada satu jihad. Sampai jari jibatis dia dituntut untuk menghadap baitullah. Di waktu sujud tuh kan,
Nah, kita waktu sujud disuruh manikin supaya jeriji ini menghadap kiblat. Nah, tangan kita waktu duduk disuruh demikian supaya menuju kiblat. Kaki kita waktu berdiri disuruh rata, jangan kayak ini. Namun kayak ini kahulu kahilir ngarannya. Nah, kan kaki kita disuruh rata supaya arahnya ke kiblat juga. Nah, semuaan yang zahir itu disuruh menghadap kepada kiblat agar hati menuju kepada satu tujuan. Hatta la tabghiya anil alal qalbi, sehingga tidak melampaui itu anggota-anggota atas hatinya. Nah, supaya hati kadang melampaui, anggota itu kadang melampaui atas hati. Kalau anggota ini sudah mengarah seluruhnya kepada satu tujuan, yaitu Baitullah, itu memudahkan hati untuk mengarah kepada satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha idza baghat wa zalamat bi harakatiha wal tifatiha ila jihatiha, karena itu anggota bila mana melampaui dan dia zalim pada gerakannya dan menolehnya kepada jihad-jihadnya, istatba'atil qalba, dia menuntut mengikut hati, wan qalabat bihi an wajhillah, dan berbalik itu anggota dengan hati daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita sembahyang dimakruhkan, kita sembahyang tuh menoleh. Nah, walaupun itu kada batal, nah, cuma dimakruhkan kita menoleh ke kanan ke kiri. Karena bila kita menoleh, nah sembahyang itu hati kita umpaju menoleh. Nah, ini anggota mengajak kepada hati kita, baik ke kiri ke kanan. Bila wajah kita ini sudah atau mata kita menyirit, hati kita mengikut ke sana. Nah, maka itu artinya mata disuruh ke satu arah, kepala, wajah kita disuruh ke satu arah, supaya hati ini jangan berpindah-pindah daripada tujuannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fal yakun wajhu qalbika, hendaklah wajah hati engkau, ma'a wajhi badanika, beserta wajah badan engkau. Wajah badan kita ini disuruh untuk ke satu arah, maka hati kita pun demikian kepada satu tujuan juga. Nah, fa'alam, ketahuilah, annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil bait illa bil insiraf an ghairiha. Ketahuilah bahwa tidak bisa berhadap wajah kita kepada jihad Baitullah kecuali dengan berpaling dari jihad yang lainnya. Hati kita wajah kita kada bisa menghadap Baitullah kecuali wajah kita meninggalkan jihad-jihad yang lainnya. Tinggalkan jihad kanan, tinggalkan jihad kiri, tinggalkan jihad belakang. Nah, arahkan wajah kita hanya ke Baitullah. Kada akan bisa wajah kita menghadap Baitullah kecuali meninggalkan jihad yang lainnya. Nah, fala yansariful qalbu ila Allah azza wa jalla illa bitafarrugi amma siwah, maka demikian pula hati kita tidak bisa berpaling menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan mengusungkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa hati kita supaya ke satu tujuan aja, Allah ta'ala aja, itu kada akan bisa kecuali dulu kita kosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hati kita masih berisi macam-macam, hati kita banyak nang dikapingini, hati kita banyak nang dipentingkannya, kada akan bisa hati kita kepada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar hati bisa lurus menuju kepada Allah, kosongkan daripada selain Allah. Kosongkan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian, maka hati kita dalam sembahyang itu akan bisa lurus ke satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah maksud daripada menghadap kiblat itu.
Kenapa sembahyang itu mesti menghadap kiblat? Ternyata ada maknanya. Itu membawa kepada hati agar mengarah ke satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ammal i'tidalu qa'ima, adapun berdiri tegak. Nah, apa yang mesti kita hadirkan di dalam hati waktu kita sedang berdiri tegak hendak mengucapkan takbiratul ihram itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhal rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim